Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini Pak Guru akan menerangkan bab qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam judul menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dipelajari oleh anak-anakku, satu, memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, contoh qada dan qadar. Yang ketiga, hikmah qada dan qadar. Anak-anakku, gemarlah membaca, karena dengan membaca kita akan terbuka pengetahuannya, akan bertambah wawasannya, akan menambah ilmu dan manfaat bagi kita, bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita. Dengan belajar qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah anak-anakku akan dapat satu, meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan perilaku berserah diri dan tanggung jawab. Dengan kita mempelajari qada dan qadar, kita akan berserah diri melalui doa dan tanggung jawab melalui ikhtiar dan usaha. Yang ketiga, memahami iman kepada qada dan qadar dengan makna, contoh serta hikmahnya. Nanti Pak Guru akan membahas apa itu qada dan qadar, apa itu contohnya, dan apa saja hikmahnya. Yang keempat, menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar dengan berakhlak mulia. Semata-mata kita belajar itu untuk membentuk akhlak yang mulia. Dari ketiga tujuan yang di atas, tujuan yang keempat agar anak-anakku memiliki akhlak mulia. Anak-anakku, amatilah gambar berikut ini. Kemudian buat satu pertanyaan. Mari kita buat pertanyaan bersama-sama saja. Ya, coba gambar nomor satu, gambar tata surya, matahari beserta planet-planetnya. Termasuk di sana ada planet bumi, tempat tinggal kita. Semua sudah diciptakan oleh Allah. Tujuannya adalah agar manusia mampu menjaganya dengan baik. Agar kita mampu menjaga dengan baik, kita perlu ilmu, kita perlu keyakinan bahwa kita akan diberi ilmu, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai qada dan qadar. Gambar yang kedua, setelah alam semesta tata surya, kita akan melihat isi bumi. Isi bumi yaitu diantaranya ada gunung, ada tumbuhan, awan, air, dan hewan. Semuanya dibutuhkan oleh manusia. Nah, Allah menciptakan semuanya agar manusia bersyukur dengan adanya ketentuan qada dan qadar Allah, agar manusia mempunyai ilmu, karena ilmu itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ilmu kita akan belajar tentang apa itu qada dan qadar Allah, ketentuan dan ketetapan Allah. Lalu kita akan bisa memperoleh
suatu ilmu tanggung jawab, suatu ilmu berserah diri kepada Allah. Nah, itulah yang terpenting untuk membentuk akhlak yang mulia. Gambar selanjutnya, gambar kematian. Kematian bukanlah akhir kehidupan, akan tetapi nanti ada hari pembalasan. Setelah kematian manusia akan dibangkitkan kembali sesuai dengan qada dan qadar Allah, bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali, dimintai pertanggungjawaban. Lalu apa yang diminta pertanggungjawaban? Akhlak mulia. Akhlak mulia yang kita lakukan di dunia, banyak apa sedikit, itu yang akan dimintai pertanggungjawaban setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar Quran Al-Hadid ayat 22 surat ke-57. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kita mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-22. Qada secara umum yaitu keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bencana yang terjadi di atas bumi ini yang kita tidak tahu, begitu juga yang kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapanpun dunia ini berakhir, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya disebut qada. Baik, aku ulangi pengertian qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Adapun contohnya yaitu 1. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu sudah ditentukan, sudah tidak dapat dirubah oleh manusia. Yang kedua, kematian dan kehidupan pada makhluknya. Kita manusia biasa tidak bisa mencegah kematian. Begitu juga kita tidak bisa mencegah kehidupan. Semua yang sudah menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perputaran matahari, bumi, bulan, dan planet-planet itu sudah pasti berputar, karena yang membuat keputusan, yang membuat ketentuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mencegah matahari untuk berputar, tidak ada yang bisa mencegah bumi untuk berputar, tidak ada yang bisa mencegah bulan dan planet-planet untuk berputar. Adapun hikmah beriman pada qada, 1. Disiplin. Dengan kita mengetahui bahwa waktu itu pasti berlalu, waktu itu pasti tertinggal, waktu pasti tertinggal, yang tertinggal tidak akan bisa kembali, maka kita akan bertambah iman qada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa waktu yang telah berlalu tidak akan bisa kembali. Itulah salah satu hikmah qada. Hikmah qada yang kedua yaitu hidup sederhana, tidak boros uang. Artinya kita menggunakan uang sehemat-hemat mungkin atau sebisa kita untuk kebutuhan yang pokok saja. Jangan sampai kita menggunakan uang atau waktu dengan disia-siakan, dengan tidak mempertimbangkan kepentingan atau kebutuhan. Yang ketiga, setelah kita beriman kepada qada dan qadar, kepada qada maksud guru, insya Allah kita akan rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong, karena
Semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dasar Quran tentang qadar. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-11. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Anak-anakku, dari terjemahan Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11 dijelaskan bahwa yang menghendaki keburukan dan menghendaki kebaikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mengubah, karena mengubah suatu keburukan menjadi baik itulah tugas manusia. Maksudnya di sini mengubah apa? Diutamakan mengubah akhlak, mengubah perilaku, mengubah kebiasaan yang kurang baik menjadi baik. Ya, jadi di sini ditekankan merubah akhlak. Ya, seperti akhlak yang karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah, yaitu termasuk jujur, tawadhu atau tidak sombong, dan masih banyak akhlak-akhlak baik yang anak-anakku pelajari. Ya, dari itu maka dari ayat ini manusia diwajibkan mengubah keadaan diri mereka sendiri dan nanti mengubah akhlaknya yang paling pentingnya seperti itu. Apabila kita menghendaki kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maka kita harus merubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan baik, yaitu akhlakul karimah atau akhlak mahmudah. Dari surat tersebut maka kita akan bahas apa itu qadar. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah yang berlaku pada makhluknya. Senang, sedih, kaya, miskin, sakit, sehat, pintar, pandai. Qadar bisa berubah sesuai dengan doa dan ikhtiar manusia. Semakin manusia berusaha dan berdoa dengan baik, maka manusia akan mendapatkan ketenangan, ketenangan hati, yang dimana sakit itu adalah salah satu unsur untuk bersyukur kepada Allah, yang dimana kita belum pandai adalah salah satu unsur untuk berikhtiar, untuk mengingat Allah
Dan setelah kita pandai, setelah kita sehat, kita pun wajib bersyukur kepada Allah dengan selalu belajar, ya, selalu mencari pengetahuan yang belum kita tahu, dan wajib kita mengamalkan apa yang kita peroleh untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang di sekitar kita. Contoh qadar. Satu, menjadi pintar dengan rajin belajar. Qadar memberikan keleluasaan kepada manusia untuk berusaha yang belum pintar agar menjadi pintar. Yang kedua, punya banyak teman dengan rendah hati, ya. Manusia berusaha rendah hati, berusaha tidak sombong, karena salah satu tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dengan sesama teman. Dan setelah kita menjalin hubungan sesama teman, maka kita akan punya banyak teman. Yang ketiga, dipercaya banyak orang dengan jujur. Manusia diberi keleluasaan untuk berusaha dengan jujur agar kita dipercaya, karena jujur itu hakikat dari kebenaran. Manusia makhluk yang sempurna. Kalau kita selalu berbohong akan berbahaya karena kita tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Manusia itu makhluk yang sempurna, makhluk yang bisa menjaga kejujuran, makhluk yang bisa menjaga rendah hati, makhluk yang rajin selalu dalam belajar. Baik, untuk hikmah beriman kepada qadar. Satu, selalu berdoa dan berikhtiar atau berusaha. Ya, dengan qadar Allah kita akan diberi keleluasaan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoa seperti Allah itu di hadapan kita. Kita minta kepada Allah yang Maha mengabulkan, yang Maha mempunyai segala sesuatunya. Lalu kita ikhtiari agar Allah mudah untuk mengabulkan doa kita. Yang kedua, selalu giat belajar. Dengan kita giat belajar, maka salah satu kewajiban kita sebagai manusia yaitu untuk mencari ilmu. Belajar merupakan bagian dari mencari ilmu. Maka dari itu, manusia yang baik adalah manusia yang menjalankan kewajibannya, yaitu salah satunya belajar. Yang ketiga, rendah hati dan pantang menyerah. Rendah hati, kita selalu tidak menyombongkan diri, walaupun kita punya apapun, tapi semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa dan ikhtiar itu, maka Allah memberikan kepada kita, ya. Jadi sebenarnya kita tidak punya sesuatu. Pantang menyerah, kita tidak boleh menyerah. Kita harus selalu berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nanti kita akan menghadapi keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apabila kita pantang menyerah, maka di saat kita menghadiri pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.